Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ketemu lagi hari ini, hari Senin, hari yang paling semangat dalam belajar, mulai kegiatan pembelajaran kembali. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah masuk di tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah make us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah kami ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Amin. Alhamdulillah, barusan kita sudah berdoa ya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk siapkan buku pena 3A, dan yang ketiga alat tulisnya juga. Siapkan juga alat tulisnya seperti pensil, penghapus, buku catatan, dan lain sebagainya yang biasanya kalian gunakan saat kegiatan belajar. Yang keempat, jangan lupa untuk menyimak video pembelajaran dengan baik. Baik anak-anak, hari ini Bu Eli akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama mengenai dongeng. Ibu harapkan setelah kegiatan pembelajaran hari ini kalian mengetahui apa itu dongeng, mengetahui jenis-jenisnya, dan juga unsur dalam dongeng. Yang kedua mengenai sifat pertukaran pada penyembelihan. Ibu harap setelah menonton video pembelajaran hari ini kalian dapat memahami bagaimana sifat pertukaran. Dan yang ketiga mengenai pola irama. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai dongeng. Apa sih itu dongeng? Kalian tentunya pernah mendengar apa itu dongeng ya. Mungkin ayah, bunda, ataupun nenek kalian pernah menceritakan sesuatu. Itu adalah bisa jadi apa yang diceritakan itu disebut dengan dongeng. Untuk mengetahui apa arti dongeng, Ibu akan jelaskan ya. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan yang umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Dongeng biasanya berisi pesan. Tokoh yang ada di dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan, dan memiliki alur cerita yang sederhana. Dalam dongeng itu terdapat 5 jenis dongeng. Yang pertama ada dongeng mite. Dongeng mite adalah dongeng latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Contohnya seperti Nyi Roro Kidul. Mungkin kalian pernah dengar ceritanya ya. Yang kedua ada legenda, yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal daerah. Contohnya Gunung Tangkuban Perahu ya. Mungkin kalian juga pernah mendengar dongeng mengenai Gunung Tangkuban Perahu. Itu termasuk ke dalam jenis dongeng legenda. Yang ketiga yaitu ada fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya seperti dongeng si kancil, terus dongeng siapa lagi yang mungkin yang tokohnya itu adalah hewan. Dan yang keempat itu ada hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan dan kepahlawanan seseorang. Contohnya seperti Raden Kian Santang.
Dan yang kelima yaitu ada parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya Malin Kundang. Pesan moral yang disampaikannya, kita tidak boleh tidak patuh kepada kedua orang tua, dan kita harus mematuhi kedua orang tua. Contohnya seperti itu ya. Nah, anak-anak, di dalam dongeng itu terdapat unsur-unsur dongeng. Nah, yang pertama yaitu ada tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang kedua ada latar yaitu tempat, waktu, suasana dalam dongeng. Dan yang ketiga itu ada watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Yang keempat ada alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Dan yang kelima pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Nah, itu tadi mengenai dongeng. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, tentu kalian sudah memahami mengenai penjumlahan itu seperti apa ya. Di tema 1 kalian juga sudah belajar mengenai penjumlahan bersusun. Nah, sekarang kita akan mengetahui sifat pertukaran pada jumlahan. Ibu langsung saja berikan contoh soalnya. Contoh soal. Nah, di sini Ahmad meletakkan 3 bola pada keranjang merah dan 4 bola di keranjang kuning. Berapa jumlah bola seluruhnya? Nah, dijumlahkan saja. 3 ditambah 4 sama dengan berapa? 7. Nah, kemudian jika Ahmad menukar menjadi 4 bola di keranjang merah dan 3 bola di keranjang kuning, berapa jumlah bola sekarang? Apakah sama ataukah tidak? Jawabannya adalah sama. Tentu saja sama, hanya dibedakan yang dimasukkan ke keranjang warna merah dan kuningnya menjadi 4 dan 3 sama dengan, tapi hasilnya akan sama dengan 7. Nah, dari kedua contoh tersebut dapat dilihat bahwa 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi mau 3 ditambah 4, 4 ditambah 7, 4 ditambah 3, itu tetap hasilnya 7. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan caca akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Contohnya di sini Ibu kasih gambar di keranjang merah ada 3 ditambah keranjang kuning ada 4. Kemudian Ibu tukar sekarang di keranjang merah ada 4 dan di keranjang 3 ada 3. Nah, tentu hasil penjumlahannya akan sama ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soal ke latihannya ya. Silakan buka Ayo Berlatih halaman 105. Di sana ada latihan soalnya. Nah, Ibu kasih contoh 5 soal ya. Silakan kalian boleh langsung menulisnya. Nomor 1, 150 ditambah titik-titik sama dengan 118 tambah titik-titik. Ayo, berapa hasilnya yang di kolom pertama? Nah, sini adalah 118. Kemudian di kolom yang kedua adalah 154. Hanya ditukar posisinya saja ya. Tentu ini akan sangat mudah. Yang kedua, sekarang titik-titik ditambah 127 sama dengan titik-titik ditambah 166. Kolom yang pertama berarti isinya berapa? 166, tinggal dipindahkan. Dan di kolom yang kedua adalah 127. Sekarang yang ketiga, 241 tambah titik-titik sama dengan 235 tambah titik-titik. Kolom yang pertama berarti hasilnya 235. Dan di kolom yang kedua yaitu 241. Sekarang contoh yang keempat, yaitu 316 ditambah titik-titik sama dengan 274 ditambah titik-titik. Maka hasilnya berapa ya? Hasil di kolom pertama itu berarti adalah 274 dan sedangkan hasil di kolom yang kedua yaitu 316.
buku ada 338, 9 ditambah titik-titik sama dengan 331 ditambah titik-titik. Maka isinya adalah 331 di kolom pertama dan 339 di kolom yang kedua. Oke, sekarang Ibu akan memberikan contoh soal yang kedua. Coba dibuka buku penanya halaman 115. Di halaman 115 di sana ada penjumlahan, ada sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan yang kedua. Nah, di sini yaitu menjumlahkan sama ya, bagaimana kita menjumlahkan yang hasilnya ini. Di sini Ibu punya soal nih, 500. Lihat di halaman 115 nomor satunya. Ibu ngambil contoh di sana ya, kalian bisa langsung mengisi. Ya, 245 ditambah 255 itu hasilnya adalah 500. Nah, sekarang jika dibalik pun 255 ditambah 245 hasilnya akan sama, yaitu 25 500. Nah, sekarang yang kedua, 127 ditambah titik-titik yang hasilnya 500 berapa? Kita lihat di kolom yang kedua adalah 373. Sekarang yang 373 kalau dijumlahkan pengen jadi 500 adalah 127. Ketiga sekarang 270 titik-titik ditambah 270 ya, berarti 270 ditambah 250. Sekarang yang keduanya adalah 270. Kemudian sekarang yang keempat 305 hasil penjumlahannya pengen jadi 500 adalah 195. Nah, kemudian kolom yang kedua 195 ditambah 305. Kemudian sekarang kalau yang ini titik-titik ditambah 295, di kolom yang keduanya juga masih kosong. Lalu bagaimana ya cara mengetahuinya berapa angka? Nah, di tema 2, di tema 1 kalian sudah belajar mengenai pengurangan bersusun. Kalian tinggal mengurangi saja di sana. 500 dikurangi 500 yang ini ya, 500 yang paling atas, kemudian dikurangi yang diketahui di soal yang kelima 295. Kalian tinggal mengurangi 0 kurangi 5 karena tidak bisa kita gunakan teknik meminjam. Jadi 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Dan sampai seterusnya ya, kalian tentu sudah bisa. Maka hasilnya itu adalah 205. Oh, ternyata 295 itu jika ingin hasilnya 500 adalah ditambah 205. Di sini berarti 295 ditambah 205. Maka semua nomor soal yang pertama itu adalah seperti ini. Kalian boleh langsung menyalinnya ya di buku penanya. Nah, untuk materinya kalian silahkan kerjakan secara mandiri nomor 2. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu pola irama. Nah, coba Ibu mau tanya di sini, siapa yang suka menyanyi? Nah, tentu hampir semuanya suka menyanyi ya. Nah, dalam nyanyian itu terdapat pola irama. Nah, pola irama itu dapat dihasilkan melalui benda. Pola irama adalah bunyi benda. Silakan buka halaman 106. Di sana ada banyak gambar di sana ya. Nah, bunyi dapat dihasilkan dari berbagai benda di sekitar kita. Itu ada kemudian bunyi juga dapat dihasilkan dari anggota tubuh, misalnya ketika bersiul, berteriak, dan tepuk tangan. Benda yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah. Kemudian pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama
Dan pola irama itu dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi sebuah musik. Nah, kemudian di sana juga contohnya itu ada mengetuk kepala, mengetukkan kepalan tangan dengan meja, contohnya ya, mengetukkan jari-jari dengan meja, mengetukkan pensil dengan pensil, memukul bagian bawah ember, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada irama dan nada dalam lagu anak-anak. Nah, coba buka buku halaman 111. Di sana, setiap lagu memiliki irama. Ada yang bunyinya tinggi dan ada yang bunyinya rendah. Bunyi dengan tinggi tertentu disebut dengan nada. Nada-nada ini dirangkai menjadi melodi. Melodi yang indah membentuk sebuah lagu. Nada dapat disusun menjadi tangga nada. Nah, sekarang jadi sebuah nada. Contohnya adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di sana ya, contoh dalam buku halaman 119. Nah, di halaman 112-nya di sana juga ada lagu Kebunku. Nah, silahkan kalian tentunya sudah hafal ya, dan kalian akan membuat sebuah irama dengan lagu Kebunku, kemudian diiringi dengan alat musik sederhana yang ada di rumah kalian. Kalian boleh menggunakan benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi di sekitar kalian. Boleh gelas, pensil, atau apapun itu. Oke anak-anak, jadi tugas hari ini yang pertama memperagakan percakapan antara monyet dan jerapah bersama anggota keluarga halaman 113, nomor 3 dalam bentuk videonya. Yang kedua, kerjakan ayo berlatih halaman 105, nomor 6 sampai 10, karena tadi dari 1 sampai 5 sudah dikerjakan bersama-sama ya. Dan halaman 115 nomor 2. Kemudian yang ketiga yaitu berlatih menyanyi lagu Kebunku halaman 112 dengan menggunakan alat musik sederhana yang ada di rumah. Nah, ini untuk tugas yang ketiga itu akan dites pada saat JUP. Jadi silakan kalian persiapkan ya. Oke anak-anak, terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih, mohon maaf ya masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.